Hai, assalamualaikum teman-teman. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang fenomena vulkanisme. Yuk simak baik-baik video tentang seputar fenomena vulkanisme. Check it out. Apa itu vulkanisme? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama. Loh, ayo tebak namanya jadi apa? Yap, betul banget. Namanya berubah menjadi lava. Nah, selanjutnya peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati oleh teman-teman. Yang pertama, terdapat gejala pravulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng bumi. Kemudian yang kedua, terdapat gejala pasca vulkanisme. Sedangkan untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus adalah munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau eksalasi seperti belerang, dan munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur. Nah, karena kamu sekarang udah tahu nih apa itu vulkanisme dan gejala-gejalanya, sekarang kita bahas tentang erupsi gunung api ya. Erupsi gunung api. Kamu pasti udah pernah dengar kan tentang erupsi? Ya, erupsi adalah proses keluarnya magma dari perut bumi. Dengan kata lain, erupsi itu terjadi ketika suatu gunung api meletus. Erupsi atau letusan gunung api berdasarkan kekuatannya ada dua macam ya guys, yaitu yang berupa ledakan atau eksplosif dan berupa lelehan atau efusif. Erupsi eksplosif adalah erupsi dengan tekanan yang sangat kuat hingga menghasilkan letusan yang besar atau ledakan. Ini karena magma di bawah gunung memiliki kandungan gas yang sangat tinggi, sehingga memiliki tekanan yang tinggi dan menghasilkan ledakan besar yang biasanya hanya satu kali. Nah, kalau erupsi efusif adalah erupsi dengan tekanan yang kecil sehingga hanya berupa lelehan yang berangsur keluar. Ini terjadi karena magma di dalamnya bersifat basah dan memiliki kandungan gas yang sedikit ya guys. Jadi biasanya erupsi tipe ini tidak menghasilkan ledakan yang dahsyat. Nah, karena dua tipe erupsi ini, gunung-gunung api yang tersebar di bumi memiliki bentuk yang berbeda loh guys. Secara umum, ada 3 jenis gunung api yang perlu kamu ketahui, yaitu gunung api perisai, mar, dan strato. Oke, langsung aja yuk kita bahas gunung yang pertama, Gunung Api Mar. Apa saja sih karakteristik gunung api mar? Sesuai namanya, gunung api ini terbentuk karena terjadinya erupsi eksplosif sehingga meninggalkan kawah yang cukup besar. Contoh gunung api di Indonesia dengan bentuk ini adalah Gunung Lamongan dan Gunung Dieng. Selanjutnya yang kedua, kita bahas mengenai gunung api perisai. Sesuai namanya, gunung api perisai adalah gunung yang bentuknya relatif datar. Gunung ini hanya terbentuk karena erupsi efusif. Karena magma yang keluar sangat cair, gunung ini memiliki lereng yang sangat landai dan dasar yang relatif luas. Gunung api tipe ini tidak ditemukan di Indonesia ya guys, melainkan di negara lain. Contohnya seperti Gunung Mauna Loa dan Gunung Kilauea di Hawaii. Nah, yang terakhir nih teman-teman, lanjut aja kita bahas mengenai Gunung Strato atau Gunung Kerucut. Gunung api kerucut atau biasa juga disebut strato merupakan
gunung api yang paling umum di Indonesia. Gunung ini terbentuk karena erupsi campuran antara eksplosif dan efusi. Tumpukan magma yang bergantian dari letusan eksplosif dan lelehan efusi mengendap semakin tinggi seiring perjalanan waktu. Inilah yang menyebabkan dinding kawah dari gunung jenis ini memiliki batuan beku yang berlapis-lapis. Beberapa gunung api di Indonesia dengan bentuk ini antara lain adalah Gunung Kerinci, Gunung Merapi, dan Gunung Merbabu, dan Gunung Pangrango. Gunung Semeru dan Gunung Raung yang sebelumnya aku bahas juga masuk pada kategori ini loh guys. Selesai sudah pembahasan kita tentang seputar fenomena vulkanisme. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat menarik bukan? Tentu saja dong. Semangat terus untuk belajar ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.